Action. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Bapak, Ibu, saudara sekalian, warga Desa Keburuhan. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Dafa Irfani dari tim KKN PPN UGM Ngombol tahun 2021 Subunit Desa Keburuhan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk kembali mempresentasikan terkait program kerja saya yang berjudul Perawatan dan Budidaya Anggrek. Jadi mungkin kenapa saya mengangkat, program kerja ini, karena, saat pertama kali saya datang ke Desa Keburuhan, kebetulan saya, menjumpai beberapa masyarakat yang berminat untuk, melakukan budidaya anggrek dan juga saya juga menjumpai beberapa rumah yang, juga menanam anggrek di sana. Jadi harapan saya, bagi yang sudah menanam anggrek, ketika mendengarkan program kerja ini bisa lebih meningkatkan, semangatnya dan yang belum menanam anggrek mungkin bisa menjadi referensi baru untuk kegiatan sehari-hari di rumah yang bisa jadi berpotensi, bernilai ekonomi, seperti itu. Yang pertama mungkin kita kenalan dulu dengan anggrek itu seperti apa. Nah, untuk anggrek sendiri itu terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu anggrek simpodial dan anggrek monopodial. Nah, ini perbedaannya itu ada di titik tumbuhnya Bapak Ibu sekalian. Untuk yang anggrek simpodial, jadi kalau kita lihat di PPT yang saya sajikan ini, dia cenderung tumbuhnya lewat tunas samping, sehingga arah pertumbuhannya itu menyamping gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak yang, naik, tapi dia ke samping. Sedangkan yang monopodial, tunas tumbuhnya itu ada di bagian atas, sehingga kalau kita melihat, proses pertumbuhannya itu cenderung vertikal Jadi dia akan terus naik 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 melawan arah gravitasi. Itu, 2 kelompok besar di dunia anggrek yang mungkin nanti bisa menjadi dasar untuk Bapak Ibu mengenal anggrek hingga membudidayakan anggrek. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang kedua, eee, tentang anggrek itu sendiri, ada beberapa organ-organ di tumbuhan anggrek ini yang, menjadi penciri dari masing-masing jenis anggrek. Nah, utamanya itu dari bunganya Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sekalian, sudah, tidak asing dengan yang namanya anggrek, karena, ketika mungkin Bapak Ibu menjumpai di toko-toko tumbuhan itu kebanyakan pasti ada anggrek di sana. Nah, karakter atau organ yang menjadi penciri itu yang utama adalah bunganya. Sedangkan batang, daun, akar, dan buahnya itu merupakan, organ-organ pendukung, yang membantu untuk mencirikan setelah bunganya. Jadi Bapak Ibu mungkin ketika ingin membedakan itu ditinjau dari bunganya terlebih dahulu saja. Kemudian, ini ada contoh dari setiap organ yang tadi saya sebutkan, ini ada akar anggrek, yang atas itu akar anggrek epifit dari anggrek vanda, yang tengah ada anggrek epifit juga dari, Xylostista, dan yang terakhir juga akar anggrek epifit atau yang merambat di substrat selain tanah bisa, pohon atau lain sebagainya dari anggrek vanda juga. Kemudian saya mungkin tidak menyajikan tentang yang anggrek tanah karena pada dasarnya, akar anggrek tanah itu hampir sama dengan akar, tumbuhan rumput-rumputan yang lain. Kemudian yang kedua ada batang, di sini ada ciri khasnya itu ada penggelembungan yang ditunjuk oleh akar ditunjuk oleh panah merah. Jadi fungsinya penggelembungan ini atau disebut sebagai pseudobulb itu untuk menyimpan cadangan makanan dan itu hampir semua anggrek epifit punya. Untuk yang anggrek yang tanah itu, dia punya rimpang bukan pseudobulb tapi namanya rimpang. Kemudian yang ketiga itu daun. Di sini, saya sajikan gambar daun anggrek yang khas dan menarik Bapak Ibu sekalian, yang, warna ijo di sebelah kiri itu ada dari Macrodes petola, terus yang warna coklat ini ada Anoectosilus dengan coraknya yang unik Bapak Ibu sekalian. Jadi ciri khasnya tidak hanya di bunganya tapi di, coraknya juga sudah menjadi keunikan tersendiri dan yang di bagian kanan itu ada anggrek budidaya berbeda dengan yang kedua di samping merupakan anggrek alam. Kalau yang di kanan ini anggrek budidaya, hasil persilangan namanya variegata. Jadi daunnya itu tidak, polos hijau tapi ada persilangan yang membuat di bagian tepi-tepi daunnya itu berwarna putih. Kemudian ada bunganya, di sini
Seperti yang kita ketahui bersama juga nih, yang namanya bunga itu, apalagi bunga anggrek sangat sangat beraneka ragam. Ada yang anggrek dari hasil persilangan manusia, ada yang alami di alam. Kalau yang kuning ini yang di sebelah kiri atas itu adalah dari Oncidium, dia merupakan hasil persilangan. Kemudian yang di bawahnya itu ada Phalaenopsis nih, yang sering mungkin Bapak Ibu jumpai di toko nursery. Kemudian yang di sebelah kanan atas warna hijau merupakan Pseudothyme pandurata, atau yang terkenal dengan nama anggrek hitam. Itu ciri khasnya itu baunya, eee, wangi nih. Dan yang di bawahnya ada Vanda Tricolor yang merupakan, anggrek asli dari Gunung Merapi. Dan yang terakhir ada buahnya. Di sini saya sajikan gambar buah Vanilla planifolia nggih, mungkin Bapak Ibu sekalian mengenal produk dari Vanilla planifolia ini sebagai vanili nggih, yang berbau seperti vanila, itu asalnya dari anggrek vanila. Jadi vanila ini, eee, sebuah fakta nih, bahwasanya vanila itu diproduksi dari anggrek gitu nih. Kemudian yang kedua, kenapa sih anggrek gitu kan? Nah, yang pertama ini anggrek, terkenal nih dalam industri florikultura karena, dia punya nilai ekonomi tinggi, terutama dalam hal statusnya dia sebagai tumbuhan, yang punya estetika yang tinggi. Jadi ketika dibudidayakan dalam jumlah yang masif, otomatis, dia bisa masuk ke skala industri dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Kemudian, anggrek juga merupakan famili tumbuhan terbesar kedua di dunia. Mungkin, agak asing nih Bapak Ibu tentang istilah famili, tapi pada dasarnya, anggrek-anggrek itu memiliki jenis yang terbanyak nomor 2 nih Bapak Ibu sekalian setelah, famili Asteraceae. Di dunia ada 35.000 jenis, sedangkan di negara kita sendiri di Indonesia ada 6.000 jenis. Kemudian, mudah dibudidayakan juga, itulah mengapa menjadi salah satu alasan nih kenapa anggrek ini menjadi peran penting dalam industri florikultura karena dia bisa dibudidayakan baik secara generatif atau vegetatif. Dan yang terakhir, anggrek terkenal sebagai tanaman ornamental atau tanaman hias, baik di Indonesia maupun seluruh di dunia. Jadi eksistensi anggrek ini sudah mendunia nih Bapak Ibu sekalian. Di sini mungkin saya sajikan beberapa fakta nih. Di sini ada uang 500 yang mungkin Bapak Ibu sempat mengalami waktu kecil nih, yang masih dalam bentuk uang kertas. Jadi di lembar depannya itu ada bunga, itu merupakan Vanda Douglas, itu merupakan kelompok anggrek juga, dan kemudian di sini ada perangko nggih dari Singapura, itu juga mengangkat gambar anggrek, dan ini juga ada Bu Ani Yudhoyono nggih yang dinobatkan sebagai Ibu Anggrek Indonesia, yang di sini, beliau punya kecintaan yang tinggi terhadap, ragam anggrek Nusantara. Kemudian yang ketiga, apa sih perbedaan antara anggrek alam dan hibrida? Mungkin Bapak Ibu akan menjumpai istilah-istilah seperti ini. Di sini ada anggrek alam dan anggrek hibrida. Kalau anggrek alam itu simpelnya yang mudah dijumpai atau sering dijumpai di hutan-hutan Bapak Ibu sekalian. Jadi anggrek ini tidak diutak-atik oleh manusia, artinya dia tumbuh secara alami, bunganya pun bentuknya alami, jadi, seluruh organ atau bagiannya itu tidak ada yang diutak-atik oleh manusia. Sedangkan anggrek hibrida itu biasanya sudah diutak-atik oleh manusia. Misalnya bunganya supaya lebih besar, atau warnanya lebih cerah, atau coraknya lebih menarik, atau mungkin daunnya seperti yang tadi saya sebutkan itu variegata nggih. Nah itu anggrek hibrida, atau yang sudah disilangkan lah istilahnya. Di sini ada contoh anggrek alam. Kita lihat, 3 bentuk anggrek alam ini dan warnanya itu cenderung monoton nggih Bapak Ibu, karena ini merupakan proses alami, tidak dibuat oleh manusia melainkan oleh Tuhan langsung nggih. Nah, di sini yang sebelah kiri ada Paius, yang tengah ada anggrek bambu atau Arundina, dan yang sebelah kanan ada Sphaerogyne. Sedangkan anggrek hibrida Bapak Ibu kita lihat warnanya lebih mencolok nggih. Di sini saya mengambil warna yang pink, sebelah kiri itu ada Cattleya, yang tengah ada Dendrobium, dan yang kanan ada Phalaenopsis. Jadi di sini kita lihat perbedaannya, anggrek yang hibrida hibrida itu lebih menarik, lebih mencolok, dan lebih besar ukurannya, sedangkan yang di anggrek alam ini cenderung lebih sederhana dan lebih monoton. Ini tergantung selera Bapak Ibu sekalian, tapi yang biasa dibudidayakan oleh para pembudidaya itu anggrek hibrida. Kemudian yang nomor 4, perawatan anggrek nih. Di sini, aspek-aspek yang diperlukan dalam perawatan anggrek itu ada yang pertama lingkungan tumbuh,
yang kedua penyiraman, yang ketiga pemupukan, yang keempat pemilihan media tumbuh dan penggantian pot, dan yang kelima adalah pengendalian hama dan penyakit. Yang pertama kita lihat lingkungan tumbuh nih Bapak Ibu sekalian, karena bahwasanya, tumbuhan anggrek ini merupakan tumbuhan yang sensitif terhadap perubahan lingkungan. Di sini ada 5 faktor yang mempengaruhi, ada suhu udara, kelembaban udara, sirkulasi udara, intensitas cahaya, dan penghindaran dari air hujan langsung. Mengapa demikian? Karena setiap, spesies anggrek, setiap jenis anggrek memiliki, faktor-faktor lingkungan yang berbeda-beda nggih. Bisa dilihat di tabel berikut, ada tipe anggrek panas, tipe anggrek sedang, dan tipe anggrek dingin. Di sini yang, jenis-jenis anggrek yang disajikan tuh yang biasa dibudidayakan atau ditanam di rumah nih. Di sini bisa dicermati bersama. Kemudian yang kedua ada penyiraman. Di sini penyiraman itu dilakukan sehari sekali nih, kalau nggak pagi atau sore. Kalau pagi mungkin idealnya setelah subuh nih Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu, mungkin pulang dari masjid, sempatkan untuk, menyiram anggrek nih, karena di waktu subuh ini, aktivitas gen-gen untuk pembungaan itu sangat efektif nih. Jadi, bisa memicu pembungaan. Dan yang kedua, penyiramannya juga jangan dilakukan dengan air langsung digerojok gitu nih, tapi pakai sprayer supaya lebih merata dan tidak, membuat kelembaban yang tinggi di akar anggreknya, karena itu bisa memicu pertumbuhan jamur dan bakteri. Kemudian yang terakhir itu, perlunya sirkulasi udara nih untuk pergantian, CO2 dan udara di sekitar tanaman. Adapun pemupukan di sini, beberapa poin yang saya sampaikan bahwasanya untuk anggrek muda itu membutuhkan pemupukan dengan kadar nitrogen tinggi. Mungkin di sini Bapak Ibu bisa kaitkan juga dengan, mungkin yang Bapak Ibu berprofesi sebagai petani nih, bisa diaplikasikan juga di anggrek. Kalau masih muda biasanya butuh nitrogen tinggi, kalau semisal mau anggreknya berbunga dikasih fosfor yang tinggi, pupuk fosfor. Kemudian di sini ada beberapa yang, eee, reminder nih untuk pupuk serbuk, jangan mengenai bagian tanaman, jadi difokuskan ke tanah atau substratnya, kemudian akarnya, dan yang pupuk cair itu dilarutkan di dalam air terlebih dahulu dalam konsentrasi yang sesuai sebelum disiramkan ke tanaman. Adapun untuk, suplemen tambahan berupa vitamin B1 dan beberapa hormon itu, disesuaikan dengan dosis dan lebih baik di sore hari. Dan di tabel sebelah kanan, ada beberapa saran rasio untuk pemupukan dan juga sesuai dengan tahap pertumbuhannya. Kemudian untuk pemilihan media tumbuh dan penggantian pot, di sini kita lihat nih, untuk pemilihan media tumbuh sendiri kita sesuaikan apakah anggrek itu anggrek tanah atau anggrek epifit. Nah, kalau anggrek tanah, biasanya bisa menggunakan tanah langsung atau bisa menggunakan sekam, sedangkan anggrek epifit itu seperti yang digambar bawah ini, yang ditempel di tembok, itu merupakan media, pakis nih. Sedangkan yang epifit lagi yang warna di pot warna coklat di bagian atas itu menggunakan batu apung. Dan untuk penggantian pot itu sendiri kita lihat kondisinya, jangan terlalu sering karena dikhawatirkan anggrek itu akan stres karena terlalu banyak, mengalami pemindahan, lokasi nih. Yang pertama, kenapa kita harus, mengganti pot, karena pot itu sudah padat dengan tunas dan tidak mampu lagi menampung akar. Kemudian media sudah banyak ditumbuhi lumut, dan yang terakhir media sudah lapuk dan hancur, sehingga, tidak bisa mengikat air dengan baik, tidak memiliki nutrisi tambahan yang mencukupi, sehingga kita perlu penggantian pot. Adapun untuk durasinya sendiri biasanya sekitar, 2 atau 3 bulan anggrek, lebih baik diganti ke media yang baru. Dan di sini ada pengendalian hama dan penyakit, seperti tanaman pada umumnya, anggrek juga, memiliki kerentanan terhadap serangan hama dan penyakit sehingga, sekalipun ditanam di rumah tetap perlu ada, eee, treatment gitu untuk menghindari adanya hama dan penyakit. Di sini treatment-nya itu adalah penyemprotan pestisida dapat dilakukan pagi atau sore. Ketika dirasa anggrek tersebut sehat nggih, mungkin bisa dilakukan 3 bulan sekali, tapi semisal sudah mulai terserang, bisa dilakukan rutin setiap harinya, supaya mengurangi dampak atau efek dari serangan hama dan penyakit. Kemudian di sini ada contoh-contoh jenis hama, jenis pestisida dan jenis, dosisnya yang bisa Bapak Ibu cermati terlebih dahulu. Baik, yang kelima adalah budidaya anggrek itu sendiri atau cara perbanyakan anggrek nggih. Yang pertama itu secara generatif atau polinasi.
Di sini mungkin yang, cukup memakan proses lama nggih, karena, di sini kita mencoba untuk, mempolinasi atau menyerbukan bunga anggrek itu secara manual atau oleh bantuan manusia. Itu dengan memindahkan serbuk sari di bagian ginostemum atau stigma nggih istilah atau, eee, tugu nggih istilahnya nggih, bukan stigma tapi tugu, itu dipindahkan ke bagian dalam, akuariumnya. Mungkin kalau generatif ini biasanya tuh, eee, eksis di tanaman anggrek yang buahnya dipakai gitu, atau vanila, contohnya vanila. Nah, kalau semisal anggrek-anggrek yang budidaya atau anggrek rumahan, kalau teknik generatif ini dirasa membutuhkan waktu yang lama untuk, memproses nih dari bunga itu menjadi buah, dan buah itu menjadi biji itu cukup memakan waktu lama. Jadi, metode ini kurang disarankan ketika ingin mendapatkan anggrek dalam jumlah yang banyak dan waktu yang lebih singkat. Yang kedua, ini adalah cara yang lebih cepat, vegetatif. Yang pertama ada splitting. Nah, kalau splitting itu sendiri diaplikasikan ke anggrek yang simpodial nih, Bapak Ibu. Jadi, anggrek simpodial ini yang tadi saya jelaskan yang tumbuhnya ke samping. Jadi di sini kita lihat contohnya, di sini anggreknya tuh seakan-akan memenuhi pot nih. Nah, ketika sudah memenuhi pot, nah ini kita buka potnya, kemudian kita pisahkan. Nah, hasil dari pemisahan ini kita pindahkan ke pot yang lebih banyak lagi, dan itu insya Allah akan tumbuh anggrek baru. Sehingga itu merupakan salah satu teknik perbanyakan. Yang kedua adalah teknik vegetative stack. Nah, ini untuk yang simpodial Bapak Ibu. Jadi, kalau simpodial itu kan tidak mungkin di-splitting nggih, karena dia itu kan tumbuhnya satu menjulang ke atas. Jadi itu dipotong di bagian batangnya, kemudian ditancapkan ke, eee, pot nih. Jadi di situ nanti akan tumbuh akar-akar, vegetatif yang nantinya ketika dirawat dengan baik bisa menjadi individu baru. Dan yang terakhir adalah vegetatif keiki. Nah, kalau keiki ini biasanya atau disebut sebagai tunas, eee, mungkin istilahnya tunas darurat nggih. Karena biasanya kalau anggrek tumbuh keiki ini, anggrek itu sedang tersekam oleh lingkungan. Nah, si keiki ini ketika dipisahkan oleh induknya, itu bisa tumbuh menjadi individu baru. Kemudian sekian yang bisa saya sampaikan, terkait dengan perawatan dan budidaya anggrek. Harapannya bisa menjadi referensi atau ilmu baru nih bagi Bapak Ibu sekalian terkait, minat untuk membudidayakan anggrek, baik di rumah, mungkin sekedar untuk tanaman hias atau tanaman, eee, atau mengisi waktu sehari-hari ataupun dibudidayakan dalam skala besar. Itu biasanya kalau skala besar nanti, metodenya menggunakan greenhouse nih. Jadi untuk pengaturan faktor-faktor lingkungannya bisa lebih terawat, dan juga mungkin bisa melalui kelompok wanita tani sehingga, eee, modal yang disediakan juga besar dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk perawatan anggrek juga banyak, itu seperti itu. Nah mungkin, demikian yang bisa saya sampaikan untuk, sosialisasi tentang perawatan dan budidaya anggrek. Apabila Bapak, Ibu, saudara sekalian ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan lewat kolom komentar atau mungkin nanti saya juga sampaikan di grup, WA. Bapak, Ibu bisa langsung diskusi di grup tersebut atau mungkin bisa secara, jalur pribadi atau japri nih lewat, chat saya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan tadi. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian pada presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.